إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita kembali ke rumah kita masing-masing setelah melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, alangkah indahnya jika kita menyempatkan mendengarkan satu dua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika pada kesempatan semalam kita sempat menyinggung tentang pentingnya akhlak yang mulia di dalam Islam, maka di antara manusia yang paling diperhatikan di dalam Islam, yang paling harus kita berakhlak mulia kepadanya adalah kedua orang tua. Maka Islam sangat-sangat mewajibkan seorang muslim untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Tuhanmu telah membuat ketetapan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya, wa bil walidaini ihsana, dan kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan antara hak Allah dan hak orang tua, yang menunjukkan betapa pentingnya hak orang tua di dalam Islam. Sampai-sampai setelah menyebutkan tentang hak Allah, Tuhanmu telah menetapkan kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepadanya. Langsung Allah sebutkan hak orang tua, dan hendaknya kalian harus berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala merinci bagaimana kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kalau seandainya orang tua kalian sampai usia lanjut dan masih berada dalam perawatan kalian, maka jangan pernah kalian berkata ah kepada orang tua kalian. Berkata ah saja tidak boleh. Padahal perkataan ah itu hal yang paling ringan dari bentuk kata-kata yang tidak layak kepada orang tua. Berkata ah saja terlarang, tidak boleh kita katakan kepada orang tua kita, apalagi yang lebih kasar dari itu. Wala tanharhuma, dan jangan pernah kau membentak kedua orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua kata-kata yang mulia. Jadi tidak boleh kita berkata-kata, berbicara kepada orang tua kita kecuali dengan ucapan-ucapan yang mulia. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu di hadapan orang tuamu sebagai bentuk kasih sayang. Maka seorang muslim wajib merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Tidak boleh dia meninggikan suaranya di hadapan orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan berdoalah, ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah kedua orang tuaku
dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Ini perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya, saking wajibnya berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dengan rinci di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat lain, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Jadi kita tidak hanya diperintahkan bersyukur kepada Allah, tapi kita juga diperintahkan bersyukur, berterima kasih atas jasa kedua orang tua kita. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kalian akan kembali. Kemudian di antara yang menunjukkan wajibnya berbakti kepada kedua orang tua, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Itu adalah amalan yang paling utama karena dia berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, kata para sahabat bertanya, kemudian setelah itu apa ya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, birrul walidain. Setelah solat, ternyata amalan yang paling utama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Summa ay, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Al jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Ternyata berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala itu di bawah kedudukannya daripada berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua lebih tinggi di dalam Islam. Maka nanti akan datang beberapa hadis yang menjelaskan lebih utama seseorang itu berbakti melayani kedua orang tuanya daripada dia pergi berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain, wa sakhatullah fi sakhatil walidain." Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus membuat orang tua kita ridho. Dan jika kita na'udzubillah ingin mendapatkan murka Allah, maka silakan buat orang tua kita murka. Betapa Allah Subhanahu wa taala murka ketika ada hamba yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Wahai sahabatku, maukah aku beritahu kalian tentang dosa besar yang paling besar, sebesar-besarnya dosa? Maka para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Al-isyraku billah." Dosa terbesar yang paling besar adalah yang pertama menyekutukan Allah, jelas. Yang kedua, kata Nabi SAW, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ternyata dosa besar yang paling besar setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian Nabi SAW pernah bersabda, raghima anfuhu, celaka seseorang, diulang oleh Nabi SAW sebanyak 3 kali. Para sahabat penasaran, siapakah yang celaka itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, man adraka walidayhi indal kibar ahadihima aw kilaihima summa lam yadkhulil jannah. Manusia yang celaka adalah seseorang yang dia dapati kedua orang tuanya di usia tua,
baik kedua-duanya ataupun salah satunya masih hidup, tapi dia tidak masuk surga, alangkah celaka orang tersebut. Karena orang tua adalah pintu surga yang paling besar. Di antaranya adalah kedua orang tua. Alangkah celaka manusia ketika dia mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup di usia yang sudah lanjut, namun dia tidak masuk surga. Dia tidak manfaatkan keberadaan orang tuanya untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Kata Nabi SAW, celaka orang tersebut. Dan kedua orang tua kita adalah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita. Terkadang seseorang sangat ramah kepada teman-temannya, sangat baik kepada atasannya, kepada rekan kerjanya, tapi kepada orang tuanya dia kasar. Padahal manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik seseorang adalah orang tuanya yang paling pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasannya pernah seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan perlakuan baikku, sikap baikku? Maka Nabi SAW menjawab, ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa lagi? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Nabi tetap menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian orang itu bertanya lagi, lalu setelah itu siapa? Nabi SAW menjawab, ayahmu. Ternyata hak ibu untuk diperlakukan baik, hak ibu untuk mendapati bakti dari anaknya itu 3 kali lipat dibandingkan ayah. Menunjukkan pentingnya berbakti kepada orang tua, terlebih utama lagi kepada seorang ibu. Kemudian bahkan berbakti kepada orang tua itu lebih utama daripada berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang membela agama Islam, melawan musuh-musuh Islam. Berbakti kepada orang tua itu lebih utama, lebih penting di dalam Islam. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengisahkan pernah seseorang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, wahai Rasulullah, ubayyuka, aku berbaiat, sumpah setia kepadamu untuk berhijrah dan berjihad, berperang di jalan Allah. Maka Nabi SAW bersabda, fahallaka min walidain, apakah orang tuamu masih hidup? Maka orang ini menjawab, iya wahai Rasulullah, bahkan kedua-duanya masih ada. Maka Nabi SAW bersabda, apakah yang kau inginkan adalah pahala? Ini kau ingin berjihad, yang kau cari adalah pahala? Maka dia menjawab, iya wahai Rasulullah, dia mau cari pahala. Maka kata Nabi SAW, kalau yang kau cari adalah pahala, maka pulanglah kepada kedua orang tuamu, berbaktilah kepada keduanya. Nabi SAW lebih memerintahkan sahabat ini untuk kembali kepada kedua orang tuanya daripada dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ternyata kedua orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Nabi SAW bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Betapa pentingnya, mulianya kedudukan orang tua di dalam Islam. Dan surga ada di kaki ibu kita. Meskipun hadis yang berbunyi al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki ibu, hadis tersebut dhaif, hadis yang lemah.
hadis yang tidak sah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ada hadis lain yang kuat yang semakna dengan hadis tersebut. Suatu ketika ada sahabat yang bernama Jahimah, dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aradtu an aghzu." Wahai Rasulullah, saya ingin berperang. Saya ingin menemanimu berperang di jalan Allah. Maka waqad ji'tu astashiruka, dan saya datang ingin meminta pendapatmu. Apakah saya ikut berperang bersamamu wahai Rasulullah melawan musuh-musuh Islam? Nabi SAW menjawab, "Hallaka min apakah kau punya ibu?" Maka sahabat ini menjawab, "Iya wahai Rasulullah, saya masih memiliki ibu." Maka Nabi SAW bersabda, "Falzimha, berbaktilah kepada ibumu, fa innal jannah 'inda rijliha, karena sesungguhnya surga itu ada di kaki ibumu." Sampai pun berperang, Nabi SAW tidak mengizinkan sahabatnya ketika ternyata masih ada ibunya yang dia harus berbakti kepada ibunya tersebut, karena ternyata surga ada di bawah, ada di kaki ibu kita. Maka bagi kita yang masih memiliki ibu, jangan kita sia-siakan. Sebisa mungkin kita meraih surga Allah Subhanahu wa taala melalui bakti kita kepada ibu kita. Kemudian berbakti kepada orang tua menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala. Sahabat Abdullah bin Umar kembali mengisahkan ada seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Inni asabtu dzamban 'aziman, fahalli min taubah." Wahai Rasulullah, saya sudah melakukan dosa yang sangat besar. Masih bisakah saya bertaubat? Maka kata Nabi SAW, "Hallaka min apakah kau punya ibu?" Maka orang ini menjawab, "La, tidak ada wahai Rasulullah, ibuku sudah meninggal." Kemudian Nabi SAW bertanya, "Hallaka min khalah, kalau begitu apakah kau punya bibi?" Tapi di sini di bahasa Arab dibedakan paman dan bibi dari ibu dan paman dan bibi dari jalur ayah. Kalau paman dan bibi dari arah ibu itu namanya khal dan khalah. Sementara paman dan bibi dari jalur ayah itu namanya am dan ammah. Nabi SAW bertanya, "Hallaka min khalah, apakah kau punya bibi dari jalur ibu?" Orang ini berbuat dosa, dia ingin bertobat kepada Allah, maka Nabi memberikan solusi, "Apakah kau punya ibu?" Ternyata ibunya sudah meninggal. "Kalau begitu apakah kau punya bibi?" Maksudnya saudara dari ibu. Maka orang ini menjawab, "Iya." Maka Nabi SAW memerintahkan, berbuat baiklah kepada bibimu. Ternyata orang yang ingin bertobat ini, cara agar diampuni dosanya, asalnya adalah dia diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibunya. Kalau ibunya sudah tidak ada, maka kepada saudara dari ibunya, dari bibi-bibinya. Karena di hadis lain Nabi SAW bersabda, "Al-khalatu bimanzilatil Bibi, saudara dari ibu itu posisinya sama seperti ibu. Jadi ketika ibu kita sudah tiada, maka sebagai penggantinya adalah saudara-saudaranya, bibi-bibi kita. Kemudian terkadang kita ingin berbuat baik kepada kedua orang tua kita, namun kedua orang tua kita sudah tidak ada. Apakah lantas menjadikan bakti seorang anak kepada orang tuanya terputus? Ternyata tidak. Bahkan kita yang sudah menjadi orang tua, bahkan mungkin kita yang sudah
menjadi kakek dan nenek, kita pun masih bisa tetap berbakti kepada orang tua kita meskipun orang tua kita sudah mendahului kita. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min salas." Ketika anak Adam sudah wafat, maka seluruh amalannya terputus. Sudah tidak ada lagi pahala yang bisa mengalir kepada dia kecuali 3. Shadaqatun jariyah, yang pertama sedekah jariyah, membangun masjid, membangun tempat-tempat ibadah, mewakafkan Al-Quran misalnya, yang terus diamalkan selama masjid tersebut, selama Al-Quran yang kita sedekahkan misalnya, atau sumur yang kita bangun untuk kepentingan umum, selama ini semua digunakan, meskipun kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir kepada kita. Atau misalnya kita memiliki tanah, kita sedekahkan untuk pembangunan jalan, selama jalan tersebut digunakan, pahalanya mengalir kepada kita meskipun kita telah wafat. Wa ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu bermanfaat, ilmu yang diajarkan yang diambil manfaatnya. Wa waladun salihun yad'u lahu, dan pahala yang masih bisa mengalir terus menerus mengalir bagi seorang muslim meskipun dia sudah wafat adalah anak solehnya yang terus menerus mendoakannya. Makanya seorang anak semasa dia masih hidup, dia berbuat baik, dia terus menerus mendoakan orang tuanya, maka pahalanya akan terus mengalir kepada orang tuanya. Itu adalah salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua kita meskipun orang tua kita sudah tiada. Meskipun orang tua kita sudah puluhan tahun yang lalu mendahului kita, hari ini kita masih bisa tetap berbakti kepada orang tua kita dengan diantaranya mendoakannya. Bahkan nanti di hari kiamat kelak, ketika seseorang masuk ke dalam surga, dia terheran. Nabi SAW bersabda, "Inna rajulan la yurfa'u darajatuhu fil jannah." Sesungguhnya seseorang di antara kalian benar-benar ada nanti yang ditinggikan derajatnya di surga. Ketika dia melihat kedudukannya yang begitu tinggi di dalam surga, dia heran. Rabbi anna li hadza, wahai Tuhanku, dari mana semua ini? Kenapa saya bisa mendapatkan surga yang setinggi ini, wahai Rasulullah? Karena dia merasa sewaktu di dunia amalannya biasa-biasa saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada dia, "Bistighfari waladikalak." Semua ini kau dapatkan karena anakmu senantiasa memohonkan ampun untukmu. Jadi ternyata setelah dia meninggal, anaknya terus menerus memohonkan ampun untuknya, sehingga tanpa dia sadari surga yang dia dapatkan tinggi, bukan karena amalnya sendiri, tapi karena doa anaknya di dunia setelah dia pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang saat ini orang tua kita sudah tidak ada di sisi kita, maka kita masih tetap bisa berbakti kepada orang tua kita dan tidak terbatas. Tidak ada batas waktunya. Selama kita masih hidup, kita masih bisa terus berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan pernah ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, hal baqiya liwalidayya syai'un aburruhuma bihi ba'da mautihi?" Wahai Rasulullah, masihkah ada tersisa amalan yang bisa saya lakukan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuaku setelah kedua orang tuaku wafat? Maka Nabi SAW menjawab, "Na'am, iya. As-salatu alaihima, engkau mendoakan kedua orang tuamu. Wal istighfaru lahuma, engkau memohonkan ampun untuk orang tuamu. Wa infadhu ahdihima, engkau menunaikan janji-janji orang tuamu yang belum sempat dia penuhi. Wa ikramu sadiqihima, dan di antara bentuk kita berbakti kepada orang tua kita setelah orang tua kita tiada, kita memuliakan sahabat-sahabatnya. Jadi ternyata bentuk berbakti kepada orang tua
ketika orang tua kita tiada, maka kita harus memuliakan semua sahabat-sahabat orang tua kita sewaktu hidup. Kalau kita tahu, oh, beliau ini dahulu teman baik orang tua saya, kita wajib memuliakannya sebagai bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Wasilatul rahim allati la tusalu illa bihima. Dan di antara berbentuk berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua tiada, kita senantiasa berbuat baik kepada keluarga-keluarga kita, keluarga-keluarga orang tua kita. Itu bentuk kewajiban kita, bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Setelah orang tua kita tiada, kita wajib berbuat baik kepada saudara-saudaranya, sepupu-sepupu orang tua kita, keluarga-keluarga kita, sepupu-sepupu kita, semua orang yang kita menjadi keluarga melalui jalur hubungan darah dari orang tua kita, wajib kita berbuat baik kepada mereka. Itulah diantara bentuk bakti kita kepada orang tua kita setelah orang tua kita tiada. Maka ternyata tetap menjalin hubungan kekeluargaan itu bentuk berbakti kepada kedua orang tua, dan pahalanya akan mengalir kepada kedua orang tua kita. Kemudian di antara bentuk bakti kita kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua kita tiada, kita menghajikan atau mengumrohkan orang tua kita. Jadi mesti ketika kedua orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mereka sempat melakukan haji dan umrah, kita bisa melakukan haji dan umrah yang pahalanya kita niatkan untuk orang tua kita. Kita bisa menghajikan kedua orang tua kita, bisa kita mengumrahkan kedua orang tua kita. Bahkan meskipun kedua orang tua kita belum meninggal, namun mungkin kondisinya sudah karena faktor usia sudah tidak bisa lagi melakukan haji dan umrah, atau karena sakit yang mereka derita yang kemungkinan sembuhnya kecil sehingga mereka tidak bisa berhaji dan umrah, maka kita yang berangkat haji dan umrah, kita niatkan menghajikan kedua orang tua kita. Itu bentuk bakti kita kepada kedua orang tua. Karena ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, inna abi syaikhun kabir. Wahai Rasulullah, ayahku adalah orang yang sudah sangat tua. La yastati'ul hajja walal umrah. Dia sudah tidak bisa lagi melakukan haji dan umrah. Maka Nabi SAW memerintahkan, hujja an abika wa'tamir. Hajikanlah orang tuamu, berhajilah atas nama orang tuamu, dan lakukanlah umrah atas nama orang tuamu. Jadi misalnya seseorang mungkin karena faktor usia dia sudah tidak bisa berangkat haji dan umrah, anaknya masih bisa menghajikan dia. Misalnya seseorang daftar haji tapi karena daftar tunggunya terlalu lama, tiba gilirannya sudah tidak mampu berangkat, anaknya mungkin mampu berangkat, biar anaknya yang haji, dia bisa jadi haji meskipun dia tidak berangkat melalui anaknya. Jadi ini semua pintu-pintu berbakti kepada kedua orang tua yang tidak dibatasi dengan waktu, tidak dibatasi dengan hidupnya orang tua kita di sisi kita. Kapanpun selama hayat masih dikandung badan, kita masih bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Bahkan meskipun di saat itu kita sudah menjadi orang tua, kita masih bisa tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Inilah diantara yang menunjukkan mudahnya agama Islam dan betapa Islam menjunjung tinggi bakti kepada kedua orang tua. Maka di dalam Islam harusnya orang tua itu adalah manusia yang paling bahagia, karena Islam menuntut anak-anak muslim untuk berbakti sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit yang bisa kita sama-sama dengar dan simak di subuh kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjadikan yang masih muda di antara kita sebagai anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada orang-orang tua kita anak-anak yang berbakti, yang memuliakan kedua orang tuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.